Dulu tuh suami saya tuh baik, Bun. Dia tuh taat ibadah. Suami saya alim dan gak neko-neko. Makanya saya tuh shock banget ketika tahu dia udah selingkuh, sudah berzina dan menghamili wanita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, keluhan semacam itu tidak dialami oleh satu atau dua klien saya. Ya, banyak dari klien saya pun yang mengeluhkan kasus semacam ini. Suami yang tadinya baik banget ya, family man, bertanggung jawab, taat ibadah, dan terkesan alim, itu ujung-ujungnya zina di belakang istri. Apa sih yang membuat suami yang baik-baik ini itu jatuh dalam jurang perselingkuhan dan perzinahan? Baik, setidaknya ada dua yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Nah, yang pertama, karena pengaruh pergaulan. Dan yang kedua, karena suami yang baik sudah merasa dirinya baik. Kita akan bahas satu-satu ya, Bun. Jadi yang pertama, karena pergaulan. Oke, jelas ya, yang namanya circle pergaulan itu sangat-sangat menular, Bun. Dulu tuh ada, Bun, salah satu klien saya yang suaminya itu alim, cenderung kalem, gak macem-macem. Nah, tiap selesai kerja itu langsung pulang ke rumah. Ibadahnya juga stabil, sholat 5 waktu, ikut pengajian dan sebagainya. Pokoknya si suami ini tuh bisa dibilang lurus lah, Bun. Tapi sejak dia itu dimutasi ya ke tempat kerja yang baru di divisi baru, nah si suami ini ketemu dengan lingkungan yang sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Jadi kalau tempat kerja yang sebelumnya itu work oriented banget, Bun. Tapi kalau yang ini tuh lingkungannya lebih people oriented, Bun. Jadi nggak ada hari tanpa ngobrol, nggak ada hari tanpa kongko-kongko, nggak ada hari tanpa nongki-nongki. Ya baik pria maupun wanita ya di tempat kerja ini itu semuanya friendly, ramah, ya suka bergaul. Nah dari sinilah mereka itu mengajak suami klien saya untuk sering nongkrong setelah pulang kantor. Nah karena merasa gak enak hati ya akhirnya si suami klien saya ini mengikuti ajakan teman-temannya. Sejak itulah si suami ini jadi sering pulang telat ya demi nongkrong ya dan ngobrol dulu sama teman-teman kerjanya. Kebetulan nih di tempat kerja yang baru itu pergaulan laki-laki sama perempuan itu hampir gak ada batasannya. Jadi manggil-manggil sayang ke teman lawan jenis itu ya hal yang biasa. Nyolak-nyolek teman lawan jenis itu juga biasa. Akhirnya ya dari yang awalnya cuma melihat teman-temannya, nah si suami ini pelan-pelan meniru pola interaksi yang tanpa batas ini. Dari sini si suami itu akhirnya punya affair ya dengan teman kerjanya, bahkan sampai booking hotel segala. Nah, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, kita di sini bisa simpulkan bahwa efek pergaulan itu dahsyat sekali. Sehingga mampu untuk mengubah perilaku dan karakter seseorang. Sampai-sampai ya Rasulullah itu telah memperingatkan jauh-jauh hari. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi itu akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi itu bisa jadi ya percikan apinya itu mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Terus kalau sudah begini ya terlanjur kayak gini, gimana dong solusinya? Apakah di sini kita lantas harus melarang suami nih berteman dengan teman-teman kerjanya? Ya tentu tidak semudah itu ya, Bun. Kalau di sini kita ngomong secara teori yang paling gampang dan logis, nah tentu solusinya adalah ya pindah ke tempat kerja. Ya, cari tempat kerja yang lingkungannya itu positif. Ya, tapi kenyataannya itu nggak semudah itu. Nah, kadang-kadang suami kita itu ada di posisi di mana dia nggak punya pilihan selain bertahan di tempat kerjanya yang sekarang. Jika itu masalahnya, maka solusinya ya, kalau Bunda ingin suami mau berubah, itu yang pertama, Bun. Bunda dekati suami pelan-pelan dan posisikan diri sebagai sahabat suami di rumah. Jadi Bunda di sini jalin hubungan yang baik dulu dan bikinlah kesan bahwa ngobrol sama Bunda itu nggak kalah asyiknya, nggak kalah nyamannya. Nah caranya di sini Bunda pilih topik-topik yang ringan untuk dibahas.
Nah, ini bicarakan hal-hal yang gak penting, Bun, dan perbanyak bercandanya, sehingga ya aura rumah tangga itu akan lebih jernih, gak tegang gitu. Nah, untuk mendukung suasana yang cair seperti itu, maka Bunda bisa jernihkan aura dan suasana rumah tangga Bunda dengan aromatik Anira. Nah, jadi di sini saya, Bun, ada aromatik Anira yang sudah melalui proses riyadhah. Dan ini cocok untuk Bunda yang ingin suasana rumah tangganya ini lebih cair, lebih hangat, ya, kembali mesra, jauh dari ketegangan, lebih rileks. Nah, sehingga Bunda dan suami ini lebih jarang bertengkar. Dan insya Allah dengan suasana dan aura seperti ini, maka Bunda dan suami akan lebih enak untuk ngomong dari hati ke hati, ya, untuk menyelaraskan kembali energi aura cinta dalam rumah tangga Bunda. Jadi silakan Bunda bisa tinggal pakai aja di dalam kamar atau di ruangan tengah atau ruangan lainnya, Bun, yang Bunda rasa itu perlu untuk dijernihkan auranya. Insya Allah kalau suasana dan aura rumah terasa lebih nyaman, lebih rileks, maka Bunda bisa membantu suami untuk lebih betah di rumah daripada bersama teman-temannya. Nah, yang kedua, caranya, Bun, adalah dengan mendekatkan suami dengan lingkungan atau circle pergaulan positif di luar tempat kerjanya. Oke, jadi di kasus ini Bunda bisa dukung suami untuk lebih sering main ke tempat teman-temannya yang lebih soleh daripada teman-teman kerjanya. Nah, insya Allah nanti akan ada perang energi dalam diri suami Bunda, ya, antara energi negatif dari teman-teman kerjanya dan juga energi positif dari teman sepergaulannya. Untuk lebih lengkapnya, Bunda bisa konsultasikan langsung sama saya melalui WhatsApp, supaya tips saya itu bisa lebih sesuai dan relevan dengan kondisi rumah tangga Bunda. Bunda tinggal klik saja link WhatsApp yang ada di deskripsi video ini ya. Baik, Bun. Kemudian kita kembali ke penyebab yang kedua ya, Bun. Mengapa di sini suami baik-baik itu bisa selingkuh? Yaitu karena suami yang baik sudah merasa dirinya itu baik. Nah, jadi gini, seringkali orang-orang yang taat ibadah, ya, berusaha jadi orang yang baik, nah itu tuh dijebak oleh iblis dengan jebakan berupa perasaan nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga merasa ya sudah baik dan gak perlu diperbaiki lagi. Orang-orang yang sudah merasa dirinya itu baik ini ya akhirnya cenderung takabur dan mulai meremehkan hal-hal kecil yang sebenarnya itu bisa bikin dia terpeleset dalam dosa. Oke, istilah gampangnya nih, Bun, orang-orang baik ini jadi nggak waspada dengan dirinya sendiri karena sudah merasa baik. Jadi ya dia ngeremehin kesalahan-kesalahan kecilnya. Dia mulai ngeremehin nih, ah kan cuma WhatsApp doang, nggak bakalan terjadi apa-apa. Dia kan cuma temen, nggak akan lebih dari ini. Aku bisa kok jaga diri aku baik-baik. Nah ini, Bun, biasanya kan suami kalau asyik chattingan sama teman perempuannya kan bilang begitu ya, Bun. Nah ini perasaan-perasaan meremehkan inilah yang menggiring seseorang ke lembah perzinahan tanpa dia sadari. Dan ini itu pernah diceritakan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya dulu, bahwa di zaman Bani Israel dulu, Bun, itu ada seorang ahli ibadah yang anti maksiat. Dia ini, Bun, punya sahabat yang mau melakukan perjalanan yang jauh dari negerinya. Nah, kebetulan si sahabat ini punya adik perempuan. Nah, karena si sahabat ini melihat si ahli ibadah ini tuh begitu taat beragama, maka dia titipkan adik perempuannya ke si ahli ibadah ini. Nah, tugas si ahli ibadah itu hanya mengantar makanan untuk si adik sahabatnya ini. Ya, si ahli ibadah ini menolak mentah-mentah awalnya, tapi akhirnya dia terima dengan sangat hati-hati. Dia kirimkan makanan ke adik sahabatnya ini setiap hari tanpa bertemu langsung dengannya. Jadi makanan itu, Bun, itu tuh ditaruh di depan pintu rumah. Lalu dia ketuk pintunya ya, langsung dia pergi. Dan begitu seterusnya ya, supaya ya tidak terjadi pertemuan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Pelan-pelan setan itu mulai membisikkan si ahli ibadah ini. Masa makanan ditaruh di luar sih? Ya kalau beneran diterima orangnya, kalau enggak gimana? Ya kamu harus mastiin bahwa makanannya ini udah diterima dengan benar. Nah ini, Bun, akhirnya mulailah terjadi perubahan. Ya yang tadinya makanan itu ditaruh di depan pintu, ya sekarang dia serahkan ke tangan adik perempuan sahabatnya ini melalui jendela. Nah dari situlah matanya mulai melihat tangan adik perempuan sahabatnya tadi. Nah ini setan gak berhenti sampai di situ, Bun. Setelah pola ini terjadi berulang kali, setan datang lagi untuk membisiki.
Masa sopan sih nyerahin makanan lewat jendela? Apa ya pantas ngasih makanan tapi nggak ketemu orangnya? Apa ya pantas ngasih makan tapi nggak pernah ngomong? Akhirnya bun, si ahli ibadah ini terpancing untuk coba mengetuk pintu dan bertemu langsung dengan adik sahabatnya ini. Ya awalnya sih cuma nganter makanan ya, lama-lama ngobrol. Bulan berganti bulan. Lama-lama ya yang tadinya cuma nganter makan dan ngobrol, nah setan menggiring mereka untuk berdekat-dekatan. Nah endingnya ya si ahli ibadah ini berzina dengan adik temannya tadi. Dan dari perzinahan ini adik temannya akhirnya hamil dan melahirkan anak hasil zina. Di saat yang sama tanpa terasa kakaknya yang pergi berniaga ke luar negeri sudah waktunya mau pulang. Nah si ahli ibadah ini panik. Dia nggak tahu nih cara menutupi aib perbuatannya tadi. Satu-satunya cara adalah ya dengan membunuh wanita tadi dan anaknya, kemudian menguburkannya. Tapi sayangnya Allah berikan ilham pada si kakak lewat mimpi bahwa adiknya itu telah dibunuh dan dikubur. Nah akhirnya setelah diselidiki dan ketahuan bukti yang nyata, ya si ahli ibadah tadi itu diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman mati. Ya di tiang gantungan setan kembali datang dan menampakkan dirinya dalam wujud manusia. Setan itu bilang, "Aku yang membuatmu terjerumus, tapi aku bisa menyelamatkanmu. Sujudlah kepadaku 1 kali saja, maka aku akan menyelamatkanmu." Nah akhirnya karena putus asa, si ahli ibadah ini bersujud pada setan. Ya begitu nyawanya tercabut, setan berkata, "Aku berlepas diri darimu." Lalu meninggalkannya bun. Nah akhirnya si ahli ibadah ini pun mati dalam keadaan sujud kepada setan. Na'udzubillah min dzalik. Sehalus inilah bunda, setan itu menjerumuskan seorang ke dalam dosa besar secara perlahan-lahan. Dan semua itu berawal dari apa bun? Ya, dari ketidakwaspadaan dan sikap meremehkan kesalahan-kesalahan kecil. Jadi kalau suami bunda udah mulai menganggap remeh tindakan kayak chatting pribadi dengan teman kerjanya, ya, mulai biasa boncengan sama teman wanitanya, dan mulai ngeremehin pintu-pintu perselingkuhan lainnya, nah ini bunda wajib waspada dan harus segera ambil tindakan. Salah satunya ya karena itu tadi bun, setan itu sangat halus dalam menjerumuskan orang ke dalam perzinahan. Selain itu bun, ada kasus real klien saya yang suaminya itu terindikasi selingkuh tapi nggak segera diikhtiari. Dan ujungnya tahu-tahu nih bun, si suami udah menikah siri secara diam-diam. Kebayang nggak bun, dampak kemaksiatan yang tidak segera ditangani? Ketika kasusnya semakin parah, ya penanganannya itu akan semakin susah. Jadi buat para sahabat bunda yang mulai mendeteksi gejala-gejala perselingkuhan suami sejak awal, nah ini langsung ambil tindakan sekarang juga ya bun. Salah satu tindakan paling mudah adalah ya dengan mengklik link WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini untuk bisa berkonsultasi privat dengan saya. Nah sebab bun, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.